jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Dwianto dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Kamis Putih dan akan dilayani pencapisan perjamuan kudus. Untuk petugas kolektan yaitu tim bapak-bapak, yaitu tim bapak-bapak ya, Bapak Sabto, Bapak Sumarsono, Bapak Yohanes Yono. Untuk warta yang pertama yaitu ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Wangse dan Majelis Jemaat. Untuk persembahan mirunggan perjamuan kudus, majelis telah menyediakan amplop khusus mirunggan perjamuan kudus. Amplop persembahan bisa diambil di meja amplop. Dimohon bagi warga jemaat yang hadir dalam ibadah Jumat Agung ini untuk memakai dress code warna hitam atau gelap. Mohon dukungan doa dan kehadiran dari warga jemaat. Petugas kolektan yaitu tim majelis, Somlidir, tim Somlidir 3 yaitu Saudara Janti, Saudara Kristi dan Saudara Mada. Untuk LCD petugas 4 yaitu Saudara Kresna Utama. Warta yang kedua yaitu ibadah Sabtu Sunyi akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 April tahun 2023 pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat bertempat di gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Penatua Yosua Iwan Pradana dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Sabtu Sunyi. Untuk dress code bebas. Mohon dukungan doa dan kehadiran dari warga jemaat. Untuk petugas kolektan yaitu tim SPKP 4 yaitu Ibu Indah, Ibu Marjuki dan Ibu Surya. Untuk Somlider, tim Somlider 1 yaitu Saudara Cornelius Gideon, Saudara Janti dan Saudara Arti. Untuk RCD yaitu petugas 4 Saudara Kresna Utama. Untuk warta yang ketiga yaitu Persekutuan Doa Seksi Pelayanan Kategorial Perempuan atau SPKP GKJ Jemaat Bundosari akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 April tahun 2023 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat tempat Ibu Sri Martini. Untuk pemimpin ibadah yaitu Ibu Indah dengan pujian menggunakan Kidung Pasamuan Jani. Dimohon kehadiran dari perempuan jemaat. Untuk warta yang keempat yaitu ibadah Minggu Paskah tanggal 9 April tahun 2023 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Wangse, petugas kolektan yaitu tim SPKP R3, Saudara Kristi, Saudara Mada dan Saudara Radi. Untuk Somlidir yaitu tim Somlidir 2 yaitu Saudara Cornelius Gideon, Saudara Wahyu dan Saudara Otaria. Untuk multimedia yaitu petugas 2 Saudara Marsekal Bimbu. Marilah Bapak Ibu Saudara kita akan saat berdoa dan saya akan meminta doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan kami akan melakukan ibadah mengenang saat-saat akan kesengsaraan ya Tuhan. Kami mohon padamu Engkau mengasih hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menghayati kesengsaraan-Mu dalam menebus dosa-dosa kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, semua petugas yang akan terlibat di dalam ibadah ini, baik kamu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tim Somlidir, petugas media, dan Bapak Ibu Majelis yang akan melayani ibadah ini, sehingga Tuhan semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, akhirnya kami menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Mari kita memasuki liturgi dalam ibadah Kamis ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kamis Putih merupakan pengenangan akan peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Walaupun Kristus adalah Sang Firman Allah yang ilahi dan kudus, Ia berkenan merendahkan dirinya menjadi hamba. Tiba pada Kamis Putih merupakan pertanda masa prapaskah dan masa sengsara Yesus Kristus semakin dekat. Pada perayaan Kamis Putih, setiap umat dipanggil untuk mempersiapkan diri agar semakin merendahkan diri seperti Kristus, melayani dan menghormati perjamuan makan malam terakhir 2000 tahun yang lalu. Ia menyatakan tindakan cintanya bagi murid-muridnya, bagi saudara, dan bagi saya saat ini. Sebagai tanda ungkapan syukur oleh karena belas kasih Allah, akan kita nyatakan melalui ibadah yang segera kita lakukan. Kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhan bersedia mencintai kita hingga di titik akhir. Maka mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 454 bait pertama dan bait ketiga. Mari kita masuki ibadah ini dengan mengaku bahwa
penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara-saudara. Silakan. Sabda mulia. Memilih melayanikah atau menjadi pelayan? Kristus bukan hanya melayani, tetapi mengambil posisi dan menjalankan tugas pelayanannya dengan kasih dan ketaatan, bahkan sampai mati jika salib bagi saudara dan saya. Ia memberikan perintah dan pengutusan yang sama pada kampus putih ini bagi saudara dan saya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang benar, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan yang lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Mari kita mengaku dosa kita, pengakuan dosa. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh. Karena kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada Tuhan dan sesama. Maka mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama. Sungguh Tuhan
Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan Marilah kita menerima berita anugerah. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 11. Mari kita bersama-sama menyanyikan Lakido Jemaat 208 1 bait 1 dan 2. Segala semua dan langit penuh. dengan bunyi nama
pemberitaan firman Tuhan. Jemaat terkasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus dulu supaya kita dapat memahami apa yang menjadi sabda firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah Kau-curahkan kepada kami di sepanjang hari ini, dari pagi hingga sore hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul di gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta kami dapat membaca dan merenungkan apa yang menjadi sabda firman Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan membaca dan juga merenungkan sabda firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami setiap sabda firman-Mu dan dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 13 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 dan ke-17. Kemudian disambung dengan ayatnya yang ke-31 sampai ke-35. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Kemudian disambung di ayat ke-31 sampai ke-35. Di bawah perikop, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia pada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu,
Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kita akan sambung di ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku yang telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara sekalian. Masih tetap semangat ya, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan pada sore hari ini di bawah perikop Yohanes 13 tadi diberi tema yang berkuasa adalah yang melayani. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, Kamis Putih ini di gereja kita di GKJPU dilakukan untuk memperingati hari di mana Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya, sehingga belum dilakukan perjamuan kudus. Jadi pada waktu itu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk melakukan sebuah prosesi atau ritual yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu membasuh kaki para muridnya sebelum Ia disalibkan. Nah, pada tahun ini peringatan Kamis Putih menggunakan tema yaitu kasih sebagai dasar pelayanan, sehingga jemaat diajak untuk merefleksikan kasih yang harus menjadi dasar dalam segala tindakan dan pelayanan kita di dunia ini. Bacaan kita pada sore hari ini terambil dari dua perikop. Yang pertama adalah tentang kisah Tuhan yang membasuh kaki para murid-muridnya, sedangkan yang kedua adalah tentang perintah baru yang diberikan Tuhan kepada para muridnya. Dalam bacaan kita, Yohanes mengaitkan diantaranya membasuh kaki dengan perintah baru, yaitu karena memang tentang membasuh kaki tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri pada para muridnya. Tuhan Yesus dikenal sebagai guru, bukan sebagai imam, yang artinya kebanyakan yang dilakukan adalah memberikan pengajaran, bukan memimpin sebuah ritual. Namun aneh dalam perikop ini, Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus memimpin sebuah ritual untuk para muridnya. Sebenarnya bukan hanya ritual membasuh kaki yang diajarkan Tuhan pada murid-muridnya, tetapi ritual perjamuan kudus juga diajarkannya kepada murid-muridnya.
sampai pada saat ini generasi kita mengabadikannya menjadi sebuah sakramen yang dilakukan oleh gereja-gereja di masa kini. Ritual makan bersama memang bukan hal yang baru diadakan ketika Tuhan Yesus akan disalibkan. Pada saat itu masyarakat juga sudah tahu adanya ritual yang semacam itu, namun diberi makna yang baru oleh Tuhan Yesus sendiri. Demikian juga dengan ritual pembasuhan kaki. Di masyarakat pada waktu itu sudah terdapat ritual yang sama, namun Tuhan Yesus membalikkan maknanya dari yang tadinya yang rendah yang melayani menjadi yang tinggi yang melayani. Nah, disinilah yang dimaksud dengan perintah baru. Perintah baru yang dimaksud adalah yang berkuasalah yang melayani bawahannya. Mengapa yang berkuasa yang harus melayani? Karena kekuasaan yang sebenarnya adalah milik Tuhan sendiri. Namun kekuasaan bisa diberikan pada manusia hanya untuk melakukan hal atau pekerjaan yang ditugaskan dari Tuhan untuk manusia. Dengan demikian, semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh manusia, semakin besar pula dan semakin tinggi pula pelayanan yang harus ia kerjakan. Itulah perintah baru dari Tuhan, karena dalam kebiasaan manusia pada waktu itu, siapapun yang berkuasa, dialah yang harus mendapat pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang bermimpi bahwa nantinya dalam hidupnya dia ingin memiliki kekuasaan yang tinggi. Dia ingin menjadi seorang penguasa. Banyak orang berpikir bahwa semakin besar kekuasaannya, maka semakin enak dan nyaman hidupnya. Semua orang akan dengan rela hati melayani dirinya jika ia menjadi seorang penguasa. Biasanya orang yang berkuasa akan memiliki pembantu, ajudan, sopir, atau asisten pribadi yang siap melayani mereka. Jadi wajar bila banyak orang yang berupaya dengan sangat keras untuk mempunyai sebuah kekuasaan. Dari apa yang disampaikan tadi, kita bisa membuat kesimpulan bahwa semakin tinggi dan semakin besar kekuasaan yang diperoleh oleh seseorang itu, maka semakin sedikit beban yang harus dikerjakan dalam hidupnya. Dengan mudah dia menyelesaikan pekerjaannya karena tinggal memerintah orang lain untuk mengerjakannya. Orang itu hanya tinggal duduk dan tidur saja, semua pekerjaan sudah beres dengan sendirinya. Jemaat yang terkasih, dalam perikop yang kita baca tadi, Tuhan telah memberikan perintah yang baru. Namun perintah yang baru yang dimaksudkan itu adalah terkait dengan pembasuhan kaki yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para muridnya. Dengan demikian, inti dari pembasuhan kaki itu merupakan perintah langsung dari Tuhan kepada muridnya sebelum ia disalibkan. Pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada dasarnya membalikkan kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Jika di masyarakat pada waktu itu pembasuhan kaki dilakukan oleh orang yang status sosialnya lebih rendah kepada yang lebih tinggi, maka Tuhan membaliknya menjadi yang mempunyai jabatan lebih tinggi harus melayani yang lebih rendah untuk membasuh kakinya. Dengan kata lain, yang berkuasalah yang harus melayani. Pengajaran baru yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah hal yang baru untuk dilakukan pada masyarakat waktu itu. Tentu itu benar-benar hal yang baru di masyarakat. Mengapa Tuhan mengajarkan hal yang demikian, Bapak Ibu?
itu karena hendak meluruskan tentang fungsi dari seorang penguasa. Penguasa atau kuasa itu bukanlah untuk menindas orang lain, namun untuk melayani yang lain. Kekuasaan pada dasarnya adalah milik Tuhan sendiri, sehingga jika diberikan kepada manusia, jelas itu dengan tujuan agar manusia mampu melayani Tuhan dengan baik dengan kuasa yang telah diberikan Tuhan kepada seseorang. Sehingga semakin manusia mendapat kekuasaan, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus diemban. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kekuasaan yang menarik ini menjadikan manusia rela untuk berbondong-bondong, untuk rela berkorban demi mendapatkan sebuah kekuasaan. Namun demikian, banyak manusia yang tidak menyadari atau justru menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan kepadanya dari Tuhan. Kekuasaan banyak digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga menindas orang lain. Kekuasaan yang didapat dipakai untuk memperalat orang lain demi untuk mendapat keuntungan yang lebih besar untuk dirinya dan juga keluarganya. Jelas, hal itu sangat bertentangan dan menyalahi tujuan dari kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Tuhan Yesus telah memberikan perintah yang baru melalui Yohanes, yaitu barang siapa memiliki kekuasaan lebih tinggi harus menggunakan kekuasaan itu untuk melayani yang lain, sehingga kekuasaan yang didapat oleh manusia dapat dipergunakan untuk membangun kehidupan bersama dan kerajaan Allah yang telah dihadirkan di dunia ini untuk manusia. Memang godaan menggunakan sebuah kekuasaan untuk kepentingan sendiri itu sangatlah besar, sangatlah kuat. Namun sebagai orang yang beriman haruslah tetap berpegang teguh pada Tuhan dan melihat bahwa kekuasaan itu adalah perintah dari Tuhan dan bukan bonus dari Tuhan sendiri. Kiranya apa yang menjadi sabda firman Tuhan ini dapat menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kita masuki saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada sore hari ini Tuhan. Kami telah diajarkan melalui firman-Mu supaya kami menjadi manusia yang baru, mengikuti setiap perintah-Mu, supaya kami menjadi manusia yang baru sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, selalu berbuat baik pada siapapun di antara kami manusia ciptaan Tuhan. Bapa dalam surga, kami akan melanjutkan ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan sertai, Tuhan iringi kami dari pertengahan ini sampai terakhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, Engkau lindungi kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan respon firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 402.
Baik pertama dan yang ketiga. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita masuk dalam prosesi pembasuhan seperti yang Tuhan Yesus sendiri teladankan kepada murid-muridnya. Demikian kita dipanggil untuk bersedia melayani satu dengan yang lain dengan simbol ataupun dengan perasaan kemauan kita untuk melayani sesama. Karena kita tahu bahwa Yesus terluka dengan pengkhianatan dan dosa kita. Namun Ia tidak tinggal diam. Kasih-Nya sudi membasuh salah dan dosa kita. Marilah kita sediakan hati kita untuk dibasuh oleh kasih Yesus. Marilah kita sediakan diri kita untuk membasuh sesama kita sebagai tanda kesediaan melayani sesama. Prosesi pembasuhan ini akan dimulai oleh pendeta kepada Bapak Ibu Majelis, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Ibu Majelis dan pendeta kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang pada hari ini telah mendengarkan firman Tuhan dan merayakan dalam ibadah ini sebagai Kamis Putih, mempersiapkan diri untuk menerima kemenangan Tuhan Yesus Kristus dalam kematian-Nya, untuk ikut dalam perjamuan kudus, bahwa di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dipanggil untuk memiliki teladan yang benar seperti Tuhan Yesus. Hidupnya seperti Tuhan Yesus, perkataannya seperti Tuhan Yesus, perilakunya seperti Tuhan Yesus, kasih-Nya seperti Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita berdoa, kita mohon agar Tuhan sendiri akan memimpin, membimbing, dan memperbaharui kita, agar Paskah tahun ini sungguh memperbaharui kita semua. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang penuh kasih dan rahmat. Mempersilakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai manusia yang telah memberikan nyawanya untuk penebusan yang sempurna bagi kehidupan dunia ini, bagi kehidupanku, kehidupan sesamaku, kehidupan seluruh ciptaan Tuhan, agar memperoleh kasih dan karunia, memperoleh damai dan sejahtera. Mampukan Tuhan, karena dengan melayani dan merendahkan diri, maka kami dimampukan untuk hadir dalam setiap kehidupan, dalam setiap keluarga, dalam setiap bergereja, dalam setiap pekerjaan dimanapun kami berada. Kami dimampukan untuk menunjukkan kasih setiamu. Demikianlah kami dipanggil sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ajarkanlah kami pada petang hari ini untuk melayani satu dengan yang lain melalui pembasuhan kaki, menghayati akan panggilan Tuhan, melaksanakan keteladanan yang Engkau ajarkan bagi hidup kami, tanpa kata, dalam keheningan. Mampukan kami melakukannya. Basuhlah hati kami, basuhlah hidup kami, agar kami memperoleh pembaharuan hidup ini, semakin setia melayani Tuhan dan semakin setia melayani sesama. Berikan kepada kami kemampuan untuk memelihara kehidupan ini, agar kami juga dapat menghidupi setiap makhluk yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami dan sertailah kami senantiasa, agar kami mampu untuk tolong-menolong, merendahkan diri, hadir dalam setiap kehidupan jemaat dalam keadaan apapun. Demikian ya Tuhan, Kamis Putih ini memberikan makna baru bagi kami semua. Satu persatu, kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan kuasa untuk kami mampu melayani sesama. Amin. Kiranya kasih Tuhan
dan menyertai dalam setiap pelayanan yang saudara lakukan. Persediakan Bapak untuk melayani ini. Silakan berdiri. Demikian Yesus mengajarkan kepada untuk melayani satu orang. Kenapa saya melayani saudara? Membasuh kaki saudara. Dan biarlah kasih ya Tuhan sendiri akan menolong dan melayani saudara. Secara wajib. Yang mulai untuk bersama bahwa kita pun bisa seperti Kristus untuk merayakan dan merayakan hati dan simbol yang Tuhan Yesus sendiri ada. Daripada kesempatan malam ini, prosesi pembasuhan yang akan dimulai dan diawali oleh pendeta kepada para nabi dan nanti pendeta bersama tulis akan melayani dan prosesi ini Yesus memberikan pelayanan bagi saya untuk melayani yang lain melalui pembasuhan kaki ini. Kiranya Tuhan mengajarkan bagi saudara dan saya dapat melayani Tuhan dan sesama. semua berjalan dengan baik, semua boleh mendapatkan pembasuhan kaki dan bahkan Bapak Ibu Saudara semua yang berkenan juga kami persilahkan apabila ingin membasuh kaki sesama warga. Demikian kami persilahkan Bapak Ibu semua untuk bersaat berguna, mempersiapkan diri, berdoa Apakah saudara supaya semua ini tidak hanya menjadi ritual, tidak hanya menjadi sekedar pelaksanaan saja, tapi boleh untuk kita resapi bersama. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Tuhan memberikan teladan pada saya dan saya melakukan. Saya melayani saudara. Kenankan untuk membasuh kaki saudara. Saudara juga bersedia untuk melayani yang lain. Demikian Yesus mengajarkan pada saya untuk melayani yang lain. Kenalkan saya membasuh kaki saudara. Saya melayani.
saya melayani saudara, apakah saudara sudah melayani membasuh kaki saudara? Kesetiaan Tuhan. Ya Tuhan memberikan teladan kepada saya untuk melayani satu dengan yang lain. Kenankan saya membasuh kaki saudara. Melayani saudara. Saudara kita bersedia untuk melayani. Tuhan memberikan teladan kepada saya untuk membasuh kaki Anda. Seperti yang daripada seperti yang daripada Tuhan yang telah bersama untuk melayani akan saya tahu dilayani oleh Tuhan untuk konstitusinya serta juga saya tetap melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan kesediakan saudara juga membasuh kaki yang lain. Kalau bersedia silakan berdiri dan siapapun yang duduk di sini, saudara lakukan seperti yang dilakukan. Saya tiap hari untuk melayani saya. Iya. Yesus yang bertolong mencari saya untuk melayani ibu dan sesama manusia. Kiranya saya membasuh kaki. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, memberkati saudara, kiranya dengan wujud kasih-Nya yang luar biasa. Setelah prosesi pembahasan ini, Tuhan Yesus harus menyalati hingga mati di dalam salib untuk kita semua. Jadikanlah prosesi pembahasan ini yang memberkati. Seperti Tuhan Yesus memberikan teladan pada saya untuk melayani saya. Bapak mau saya layani. Iya. Kesini sama. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Bapak terus melayani.
Seperti Tuhan Yesus memberikan teladan untuk melayani satu yang lain. Saudari ini melayani ibu, kiranya Tuhan sendiri yang akan terus mengajarkan dalam kesetiaan. Pembasuhan ini adalah tanda saling melayani satu dengan yang lain. Teladan Yesus Kristus yang mengajarkan itu mengasihi dan melayani. Senangkan pembasuhan kaki untuk mengingatkan akan Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan siapa yang ingin. Seperti Tuhan Yesus yang mengajarkan berkat teladan untuk melayani satu dengan yang lain, dan kita akan membasuh kaki saudara.
ada lagi? Masih ada lagi? Keinginan. Oh, kalau mau di belakang kursi. Lihat ya, Pak ya. Lakukan seperti itu dan katakan pada yang dilakukan. Aku mengasihi. Habis. 1, 2, 3. 4, 5. Ya. Masih ada ya? Duit siap di atas mimbar. Enggak.
jemaat sekalian, marilah kita pujikan Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 2. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat sekalian, sebagai ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah kita pada saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang ditulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita siapkan persembahan kita iringi dengan Kidung Jemaat 291 bait pertama sampai yang seterusnya. Sungguh
surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami telah mempersembahkan sedikit daripada firman-Mu, sedikit daripada berkat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan kami yang telah mempersembahkan persembahan ini kepada-Mu Tuhan. Ya Yesus, sebentar lagi kami juga melanjutkan ibadah kami, berkati kami dari saat ini sampai akhirnya nanti Tuhan, hanya ke dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Kita masuki pencalisan. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang telah diwartakan di dalam waktu gereja yang lalu, dalam kebaktian kali ini kita akan mempersiapkan hati dan tubuh kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman kepada Yesus Kristus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Di dalam ibadah hari ini juga ditegaskan bahwa sakramen perjamuan kudus disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan dengan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengikuti perjamuan kudus dengan kesiapan diri. Marilah kita menjaga kemurnian hati kita, iman kita, dengan cara menanggalkan perbuatan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru yang dikuduskan oleh Tuhan. Marilah kita bersiap untuk menerima perjamuan kudus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara bersedia dan sanggup mengikuti sakramen perjamuan kudus besok pagi? Bagaimana jawab saudara? Bersedia dan sanggup. Puji Tuhan, terima kasih. Marilah kita berdoa supaya kita dikuatkan, supaya sakramen yang akan kita laksanakan besok dapat jadi dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang tahta dalam kerajaan surga yang mulia, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan kudus yang akan kita laksanakan besok pagi Tuhan. Kiranya sakramen yang akan melaksanakan tersebut menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Yesus Kristus. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di dalam surga sebagai kesempurnaan keselamatan bagi kami yang percaya kepada-Mu. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Jemaat terkasih, pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini dengan menyanyikan Kidung PKJ 172 bait yang pertama. Gusti berkahi, Gusti berkahi, Gusti berkahi. Gusti berkahi. Gusti berkahi dengan Oke, Gusti berkahi, Gusti berkahi, Gusti berkahi. Selamat kali Dari
Sabtu Sri. Gusti berkahi tujuh. Halo, Gusti berkaya. Gusti berkahi. Ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih baik saudara semua. Kiranya kasih Tuhan Yesus dalam ibadah Kamis Putih ini beserta dengan Bapak Ibu saudara semua yang beribadah secara online maupun Bapak Ibu semua yang hadir langsung di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu semua dan juga saudara untuk hadir dalam ibadah Jumat Agung 7 April 2023 yang akan dilaksanakan besok hari Jumat di gedung GKJPU Jemaat Bendosari dengan pelayanan oleh Ibu Pendeta Yuniana Wangse dan juga akan ada sakramen perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu semua dan saya juga kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita siap masuk dalam meja perjamuan sekaligus siap untuk merayakan hari kematianmu yang sekaligus menjadi hari kemenangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, selamat malam, Gusti Yesus berkahi.